channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bunuh saja semuanya, ujar Randy dengan nada bercanda di hadapan keluarga Cheng. Bis. Mendengar perkataan Randy, anggota keluarga seketika ricuh. Kali ini, bahkan Sandy Cheng pun langsung pingsan. Tidak, jangan bunuh aku. Apa yang kamu inginkan? Kami akan memberikannya apapun padamu. Ujar Tuan Ricky disertai dengan raut wajah pucat pasi. Berdasarkan apa aku bisa percaya padamu? Apakah kamu sanggup? Tanya Randy heran. Dalam nada bicaranya tersirat nada bercanda. Aku akan langsung menelepon ayahku. Dia sekarang sedang berada di rumah kakek, dan rumah kakek hanya berjarak setengah jam dari sini. Kata Rick cepat. Baik, aku akan memberikan kalian waktu setengah jam. Kata Randy sambil bersandar di sofa dan mengeluarkan sebatang rokok. Menunggu Ricky selesai menelepon. Kemudian Randy kembali menatap Ricky dan berkata, dan gelangmu itu, lepaskan sekarang. Kamu sudah tidak pantas memakainya. Baiklah, aku akan nafsu memanggil orang datang. Ujar Ricky sambil mengangguk, lalu kembali menelepon seseorang untuk datang. Beberapa belas menit pun berlalu. Hari ini seorang wanita cantik yang datang kepadanya pun datang sekilas sambil membawa sebuah kotak yang sangat indah. Menyadari bahwa Ricky sedang menunggu orang, wanita cantik itu pun berteriak dan berbalik melarikan diri, dan tiba-tiba Ronnie pun tiba. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Wanita cantik itu berteriak ketika dihempaskan ke lantai oleh Ronnie. Kemudian Ronnie mengambil kotak yang tadinya dibawa oleh wanita itu dan memberikannya kepada Randy, dan kemudian bertanya, coba lihat apa ini. Randy membuka kotak tersebut dan isinya ternyata adalah gelang tersebut. Dia mengangguk, lalu mengembalikan gelang itu pada tempatnya. Kembali menunggu sekitar 20 menitan, akhirnya Anthony pun tiba. Anthony merupakan ayah dari Ricky, dan merupakan penguasa dari keluarga Cheng. Semua keputusan ada di tangannya. Dia sebelumnya berkunjung ke rumah mertuanya. Setelah menerima telepon dari Ricky, dia tidak berkata apapun, dan langsung pulang. Ricky adalah putra semata wayangnya, tentu dalam hatinya sangat khawatir. Pulang dan menyadari keadaan di rumah, Anthony pun terpukul. Dia hanya pergi sehari saja dan kemudian keadaan berubah menjadi seperti ini. Sungguh di luar perkiraannya. Maaf, mereka adalah siapa? Tanyanya dengan pandangan terpaku pada Randy. Aku adalah Randy, pimpinan dari LKK Tekno Sains. Ayah dan anakmu ingin membunuhku, dan aku memberikanmu satu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Kata Randy dengan seulas senyum tipis. Jantung Anthony berdegup kencang begitu mendengar kata Randy. Anthony sama sekali tidak meragukan perkataan Randy. Yang dia ragukan adalah bagaimana keluarganya bisa menyinggung pimpinan LKK Tekno Sains. Bos Randy, mungkinkah ini semua hanya salah paham? Ujar Anthony dengan rendah hati. Salah paham? Tanya Randy heran disertai sedikit humor dalam nadanya. Aku akan memberikanmu beberapa menit untuk bertanya pada anakmu apakah ini semua hanya salah paham. Tidak ada jalan lain, dia harus bertanya pada Ricky. Dan Ricky pun menceritakan bagaimana dia bisa menyinggung Randy. Lalu bagaimana kakeknya juga ikut campur. Dan bagaimana mereka sampai bisa manfaatkan oleh Arta. Semua sudah dia ceritakan jujur-jujurnya. Anthony berpaling menatap Arta dengan mata berkilat penuh amarah. Bisa dikatakan masalah hari ini sangat serius. Yang paling parah adalah ayahnya juga bisa dimanfaatkan oleh Arta. Dan akhirnya mau tidak mau mereka harus membunuh Randy Lu. Jika hanya anaknya saja yang telah menyinggung Randy, maka ini bukanlah masalah besar. Tetapi, setelah mendengar penjelasan dari anaknya, hatinya kembali khawatir. Apakah pimpinan kota Jingrang yang mendukung Arta itu benar adanya? Apakah benar Arta sehebat itu? Walaupun hatinya khawatir, yang paling ditakutkan adalah apa yang akan dilakukan Randy terhadap keluarganya. Randy memberikan anaknya satu kesempatan untuk memanggilnya kembali. Dia percaya masalah ini ada titik terangnya. Tetapi dia masih belum tahu bagaimana perangai dari Randy dalam menghadapi keluarganya. Bos Randy, anakku ini memang brengsek, aku mohon padamu.
Anthony sudah tidak tahu lagi harus berkata apa, apalagi melihat kawanan bodyguard dilengkapi senjata yang dibawa oleh Randy. Hatinya pun mati rasa, dia yakin Randy benar-benar ingin membunuh seluruh keluarganya. Randy mengibaskan tangannya, menghentikan kalimat yang akan dikatakan oleh Anthony. Aku ini orangnya. Bagaimana seseorang bersikap padaku, aku akan berbalik bersikap yang sama dengan orang itu. Jika keluarga kalian ingin membunuhku, maka aku juga akan membunuh kalian. Tetapi melihat hari ini adalah hari raya, aku tidak ingin memperbanyak nyawa yang aku bunuh, jadi aku memberikan kalian satu lagi kesempatan. Aku ingin kalian menyerahkan 70% saham Cheng Company keluarga kalian digantikan dengan nyawa seluruh keluarga Cheng. Kamu pikir-pikir saja bagaimana caranya. Cheng Company, jantung Anthony pun berdetak cepat. Dengan menyerahkan 70% sahamnya maka keluarganya akan hancur. Kamu boleh saja tidak setuju. Aku memberikanmu 3 menit untuk berpikir, kata Randy dan mengeluarkan remote control, yang memancarkan cahaya inframerah. Ini adalah remote control bom, aku hanya perlu menekan pelan, dan kediaman keluarga kalian akan musnah seketika. Jelas Randy, ekspresi wajah Anthony berubah pucat pasi. Melihat remote yang dipegang oleh Randy, hatinya sungguh tak tenang. Jujur saja, entah yang dikatakan oleh Randy itu benar atau tidak, keluarga mereka bahkan tidak sepantasnya menyinggung LKK Technoscience. Walaupun jika di daerah dari kekayaan dan aset mereka sudah melebihi puluhan triliun, tetapi jika dibandingkan dengan LKK Technoscience mereka bukanlah apa-apa. Lagi pula jika Randy membunuh mereka, Ida akhirnya juga akan jatuh ke jurang terdalam. Kamu hanya punya 1 menit, kata Randy sambil bangkit berdiri, lalu berjalan keluar. Dia sama sekali tidak omong kosong. Ketika Ronnie menunggu, dia sudah menanamkan beberapa bom di sekitaran rumah keluarga Cheng. Jika keluarga Cheng ingin membunuhnya, mana mungkin dia dengan mudah melepaskan mereka. Walaupun membunuh orang pada hari raya ini tidak baik, tapi apakah ada dampaknya padanya? Dia hanya berharap bisa memikirkan keputusannya. Dengan segala kekuasaan yang telah diraih sekarang, dia sudah tidak perlu pusing memikirkan banyak hal. Di dunia ini, siapa yang memiliki kekuasaan terbesarlah yang bisa mengambil keputusan. Lagi pula, jika nantinya Anthony tidak setuju dengannya maka segera setelah dia naik ke helikopternya dia akan langsung meledakkan rumah ini. Ayah, kamu jangan ragu lagi. Dia ini selain adalah pimpinan LKK Technoscience, dia juga adalah komandan pasukan elit Asuro Distrik Kokang. Orang-orang ini adalah suruhannya yang datang dari Distrik Kokang. Melihat Randy yang beranjak pergi, Ricky panik. Dia sudah tahu identitas sebenarnya Randy, dan dia tahu Randy tidak akan segan-segan membunuh seluruh keluarga mereka. Sudah tak terhitung lagi berapa nyawa yang telah direnggut oleh pembunuh Distrik Kokang dan keluarga mereka tidak berarti apa-apa. Randy, tunggu, aku setuju dengan permintaanmu, katanya ketika Randy akan melangkahkan kaki keluar dari ruang tamu. Anthony akhirnya setuju. Karena Ricky, dia sudah kehilangan pikirannya. Karena jika dia tahu Randy adalah komandan pasukan elit Asuro Distrik Kokang, jika dia berkata akan membunuh satu keluarga ini, maka dia pasti akan membunuh mereka tanpa segan. 351. Haha, ternyata kamu orangnya pintar juga ya, kata Randy sambil tertawa, kemudian dia pun berjalan kembali. Lalu dia langsung menelepon pengacara LKK Technoscience untuk menandatangani surat perjanjian itu. Salah satu alasan dia menginginkan saham dari keluarga Cheng ini karena di daerah Dali ini adalah daerah penghasil obat-obat tradisional yang paling mumpuni di daratan China ini, dan berbagai macam bahan obat-obatan tradisional ini dihasilkan di Dali. Dan keluarga Cheng ini bergerak di bidang ini dan sukses. Dalam genggamannya sudah ada teknologi terbaru dalam bidang sains, dan dalam waktu dekat dia juga harus mendobrak dunia kedokteran dengan berbagai inovasi baru. Jujur saja, di zaman seperti ini, semua orang sudah menaruh perhatian dan mulai mementingkan kesehatan, apalagi keuntungan dalam bidang ini adalah yang paling besar. Hanya perlu teknologinya lulus sensor dan segala lisensinya, serta kinerja obat yang dihasilnya nyata dan bagus, maka bisnis ini akan membludak. Alasan mengapa Randy hanya menginginkan 70% saham dari keluarga Cheng adalah dia masih memberikan suatu jalan agar keluarga Cheng masih bisa bertahan hidup, lalu membiarkan keluarga Cheng bekerja di bawahnya. Dan dia memiliki 70% saham keluarga Cheng sehingga dia masih ingin agar keluarga Cheng masih mengontrol perusahaan tersebut. Sebenarnya, keluarga Cheng hanya perlu menjalankannya dengan baik saja.
untuk inovasi ke depannya. Walaupun keluarga Cheng hanya memiliki 30% dari saham, tetapi penghasilan mereka tetaplah tinggi, hanya saja masih lebih sedikit dibandingkan sekarang. Tentu saja ini semua tergantung dengan sikap keluarga Cheng bagaimana menyikapinya. Jika kinerja mereka tidak baik, atau mereka membelot, maka Randy tidak akan segan untuk mendepak mereka. Malam itu, kelompok pengacara LKK Technoscience diberangkatkan ke Dali dengan pesawat khusus, lalu lembur untuk membawa dan mengurus berkas kerjasama dengan keluarga Cheng, dan kemudian perusahaan obat keluarga Cheng akan berada di bawah naungan LKK Technoscience. Anthony sudah menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Randy, dan masih memberikan dia kuasa untuk mengendalikan perusahaan. Pada akhirnya melihat Randy menunggu orang untuk membawa pergi Arta, akhirnya keluarga Cheng bisa bernapas lega. Jika saja bukan karena Ricky pergi ke rumah sakit untuk berobat, maka Anthony mungkin saja sudah mematahkan kaki Ricky. Semua ini karena dia membelot dan mengubah seluruh keluarga Cheng menjadi bawahan dari LKK Technoscience. Walaupun mereka masih memiliki 30% saham di perusahaan, tetapi 70% saham yang diambil oleh Randy selamanya tidak akan pernah kembali. Ditambah lagi jika kinerja mereka ke depannya tidak baik, mungkin saja 30% yang diberikan ini mungkin akan dirampas begitu saja. Ayah, ini semua terjadi karena ayah terlalu memanjakannya. Jika bukan karena ayah terus membelanya, kita bagaimana bisa sampai ke titik ini? Ucap Anthony putus asa sambil menatap ayahnya. Sandy Cheng akhirnya menyerah dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Dalam beberapa belas tahun ini hidup berjalan begitu mulus bagi keluarga Cheng, terlalu mulus dan lancar sehingga merasa di Dali ini mereka tidak memiliki musuh sama sekali. Tak disangka karena terlalu terlena dengan keadaan yang ada, dia tidak menyadari cucunya sendiri mencari masalah, yang akhirnya menyulitkan keadaan semuanya. Tetapi walaupun perusahaan keluarga mereka akan bergabung dengan LKK Technoscience, yang penting kemungkinan terburuk tidak terjadi. Kita sudah harus bersyukur. Menurutmu, kita harus bagaimana menghadapi Arta? Sandy Cheng membuka topik. Anthony tersandar lunglai di sofa, tak ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Sandy. Tetapi keluarga Cheng sudah menjadi seperti sekarang ini, dan alasan mereka terjerumus seperti ini adalah karena Arta, dan Arta sendiri sudah tidak meninggalkan kesan baik padanya. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa hanya menginginkan 70% dari saham kita dan tidak membunuh kita, karena dia juga tahu masalah ini. Dan yang seharusnya mendapat sanksi terberat itu Arta. Aku tidak bisa menjamin. Arta, hanya saja Arta dikawal pergi begitu saja oleh Randy. Mungkin saja Randy menginginkan perusahaannya juga. Dilihat dari bagian yang ada di LKK Technoscience, tentu saja dia tidak terbatas hanya dalam negara ini saja. Kedepannya mereka juga akan merambah ke luar negara, dan tentu saja dia memerlukan perusahaan logistik dan pengangkutan tempat kapal kargo besar yang dapat pergi ke luar negeri. Jadi mungkin saja Randy akan mengambil alih perusahaan Arta dan kemudian akan membunuhnya. Jelas Sandy Cheng, jika bukan saja karena Arta, keluarga mereka tidak akan menjadi seperti ini. Saat ini di perusahaan Arta Buna, Bos Randy, aku ini juga dijebak. Yang dikatakan orang ini, jika aku tidak membunuhmu, dia hanya ingin agar perusahaanku bangkrut. Aku juga tidak memiliki jalan lain, makanya aku bisa mengkhianatimu. Arta terus membela diri agar Randy tidak terlalu kejam padanya. Tentu saja dia sadar, dia sudah sampai di titik ini. Dia sadar Randy tidak akan melepaskannya. Tetapi Randy tidak langsung membunuhnya di kediaman keluarga Cheng, malahan membawanya ke perusahaannya, dan memberikannya jangka waktu berpikir. Dia merasa Randy tertarik pada perusahaannya. Jika bisa melindungi nyawanya sendiri, dia tidak akan segan-segan memberikan semua perusahaanku padanya. Jangan omong kosong, aku memberikanmu dua pilihan. Satu, aku akan langsung membunuhmu. Kedua, kamu berikan seluruh perusahaanmu padaku. Lalu bawa aku bertemu dengan bos kota Jingrang. Lalu aku akan mempertimbangkan nyawamu. Ujar Randy cepat. Benar seperti yang dikatakan oleh Sandy Cheng, tujuan utama dari LKK Technoscience adalah untuk sampai ke pasar internasional dan tidak mungkin hanya terbatas di pasar nasional saja. Jadinya dia memerlukan perusahaan logistik dan pengangkutan. Dan kebetulan perusahaan Arta Buna ini memenuhi semua syarat yang diperlukan. Aku memilih jalan yang kedua, jawab Arta tanpa pikir panjang, dan kemudian dia langsung mengangguk.
Dia dari awal sudah tahu, dia sudah sadar tidak ada hal yang bisa dia bicarakan lagi dengan Randy, dan jika dia memilih pilihan pertama, sudah pasti akan langsung membunuhnya. Apakah pimpinan perang seperti dia akan peduli dengan nyawanya? Cepat suruh tim pengacarmu ke sini, kata Randy. Dalam melakukan sesuatu dia sangat mengutamakan efisiensi. Walaupun sudah sangat malam, dia pasti akan tetap menyelesaikan masalah ini. Dia akan sibuk sampai lewat tengah malam. Dia akan mengambil semua saham dari Artaguna. Dan terakhir dia akan mengubah namanya menjadi LKK Artaguna Group. Bahkan uang di rekening pribadi Arta, dia tidak akan menyentuhnya. Arta hanya perlu membawanya bertemu dengan bos kota Jingrang. Dia sudah mengatakan tidak akan membunuh Arta, maka dia tidak akan melakukannya. Terakhir dia akan memanggil semua pemegang saham di Artaguna untuk melaksanakan rapat dan kemudian membawa mereka untuk makan malam. Dalam beberapa hari ini dia akan membiarkan mereka melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dia akan menunggu sampai masalah Paman Martin ini beres, baru dia akan kembali mempertimbangkan bagaimana mengendalikan LKK Artaguna Group. 352. Setelah selesai makan, Randy Lu menyuruh Arta untuk menghubungi pemimpin kota Jingrang dulu, tapi ponsel orang itu tidak bisa dihubungi. Sampai keesokan harinya, Arta masih tidak bisa menghubungi nomor orang itu, ponselnya seakan dalam keadaan mati. Arta terus mencoba menghubunginya sepanjang hari, tapi orang itu tetap tidak bisa dihubungi. Ponsel orang itu tidak bisa dihubungi. Randy Lu yang ingin memeriksa identitas orang itu juga tidak bisa. Randy Lu, bos Randy, ponselnya selalu mati, dia tidak bisa dihubungi. Saat ini punggung Arta basah karena keringat dingin. Dia tahu kalau sampai dia tidak bisa menghubungi orang itu, Randy Lu pasti akan membunuhnya. Sebenarnya, Randy Lu juga sudah menduga, dia sudah mengira kalau orang itu pasti berasal dari keluarga Xiao. Kalau begitu Paman Martin mungkin sudah jatuh ke tangan keluarga Xiao. Karena itu adalah keluarga Xiao, mereka pasti akan datang sendiri untuk menghadapinya. Kalau begitu tidak ada gunanya lagi membiarkan Arta. Arta sudah tidak berguna lagi. Randy Lu lalu memberi isyarat kepada Roni untuk memotong lehernya, dan berjalan keluar. Bos Randy, asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Oh iya, aku punya uang tunai sebesar 8 triliun di kartuku, aku bisa memberikannya semua padamu. Arta sangat ketakutan. Dengan buru-buru dia berlutut di depan Randy Lu. Dia baru berusia 40-an, dan dia benar-benar tidak ingin mati. Lebih baik dia khawatir untuk memulai semua dari awal, saat dia tidak memiliki apa-apa, daripada mati seperti ini. Aku rasa kamu bisa memberinya satu kesempatan lagi. Saat ini, Roni berkata. Randy Lu menoleh dan menatap Roni. Roni menjelaskan, serahkan dia padaku, mungkin dia akan berguna di suatu tempat, dan juga uangnya yang triliunan. Kita bisa menggunakannya untuk berinvestasi, atau untuk mengembangkan pasukan elit Asuro. Roni ingin memanfaatkan Arta, terutama uangnya yang berjumlah triliunan itu. Meskipun saat ini pasukan elit Asuro tidak terkalahkan di Myanmar, dia mendengar kabar kalau Nike Dao membeli senjata seharga 7 triliun dari Uni Soviet. Hal ini pasti akan berpengaruh pada kekuatan pasukan elit Asuro. Nike Dao benar-benar sedang menantang kekuatan persenjataan mereka. Dari awal, Nike Dao memang kelompok yang miskin. Kalau semua pendapatan mereka digunakan untuk membeli senjata, hal itu hanya akan membuat mereka kehilangan lebih banyak anggota dan mempercepat kehancuran mereka. Ini adalah niat Roni. Kalau mereka memiliki uang 8 triliun, mereka bisa membeli lebih banyak senjata. Mereka pasti akan membuat Nike Dao merasa lebih tertantang lagi. Oke, kalau begitu aku serahkan dia padamu. Randy Lu mengangguk dan keluar. Randy Lu lalu menyuruh supirnya untuk membawa mobilnya kembali ke kota Yoguda. Lalu dia sendiri akan naik pesawat untuk kembali ke kota Yoguda. Belum sampai 2 hari dia kembali ke kota Yoguda, libur tahun baru sudah berakhir. Malam pertama saat dia mulai bekerja, Gary membawa putranya, Bagas datang ke rumah Randy Lu. Melihat mereka berdua datang, Randy Lu menyambut mereka. Gary adalah ayah baptis Linda, dia juga termasuk seorang kerabat. Dan Bagas juga adalah seorang yang sangat kompeten di perusahaannya, tentu saja dia juga tidak bisa diabaikan. Randy Lu, ini adalah hadiah yang aku minta dari temanku dari Gunung Laskar, kamu bisa mencoba bagaimana rasanya. Kata Gary dengan semangat sambil mengeluarkan sekotak teh dengan bungkusan indah dan menyerahkannya kepada Randy Lu. Randy Lu tersenyum.
Dia lalu menerima teh itu, dan meminta pembantu di rumah untuk menyeduhnya. Aku dengar, beberapa hari yang lalu kalian pergi ke kota Lipovka. Apa Linda dan anak kalian belum pulang? Gary bertanya penasaran, karena tidak melihat Linda dan Kiki di sana. Mereka di tempat neneknya, kata Randy Lu. Rumahnya ini terlalu besar, meskipun Pedro dan keluarganya sudah pindah ke rumah ini, tapi tetap saja rumah ini masih terasa agak kosong. Melihat Bagas yang hanya diam dari tadi, Gary mengikutnya dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Tapi di depan Randy Lu, Bagas selalu merasa agak canggung. Dia tidak tahu bagaimana harus berbicara. Sebenarnya, dia datang ke sini hari ini juga karena dia ditarik ke dalam mobil oleh ayahnya. Bagas, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung katakan saja. Randy Lu tersenyum. Saat mendengar kata-kata Randy Lu, Bagas tersenyum canggung dan berkata, Bos Randy Lu, begini, aku mendengar kalau dalam 2 hari ini perusahaan akan memindahkan seorang manajer ke kota Lipovka untuk mengambil alih perusahaan Artaguna. Aku pikir aku ingin pergi untuk mencobanya, tapi aku tidak tahu apa syarat kelulusannya dari Bos Randy Lu. Saat tim pengacara perusahaan kembali, mereka akan mengumumkan rencana Randy Lu untuk memindahkan seorang manajer untuk mengurus perusahaan Artaguna. Tentu saja, karena Bagas memiliki hubungan yang baik dengan salah satu pengacara, jadi ada yang memberitahunya tentang rencana ini. Sekarang dia adalah manajer Departemen Personalia LKK Technoscience, dengan gaji 2 triliun per tahunnya. Tapi tentu saja hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjalankan perusahaan dengan aset puluhan triliun. Dengan kedudukannya sekarang di perusahaan, dia tidak berada di posisi untuk membuat keputusan. Jadi kalau dia mengikuti prosedur-prosedur yang normal, kesempatan kali ini pasti tidak akan jatuh padanya. Tapi dia memiliki satu keuntungan, yaitu dia memiliki koneksi dengan Randy Lu. Tentu saja, dia tidak bermaksud untuk memanfaatkan keuntungannya ini. Tapi saat ayahnya kabar itu, bagaimana mungkin ayahnya melepaskan kesempatan ini? Jadi ayahnya memaksa Bagas untuk ikut dengannya. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, putranya Bagas akan berada di posisi untuk membuat keputusan dalam LKK Technoscience. Sampai saat itu, dia akan diam saja, dan dengan masalah gaji, tentu bukan hanya akan 2 triliun, tapi 200 triliun. Randy Lu menatap Bagas. Sebenarnya, meskipun dia belum memutuskan siapa yang akan mengurus perusahaan Artaguna, dia tidak pernah mempertimbangkan Bagas. Bagas hanyalah seorang manajer personalia, jelas dia tidak bisa masuk ke posisi untuk membuat keputusan. Apa kamu percaya pada dirimu sendiri? Kalau kamu percaya dengan dirimu sendiri, aku bisa memberikan kesempatan ini padamu. Tapi kalau kamu gagal memenuhi persyaratan, aku akan menurunkan jabatanmu. Randy Lu berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberi Bagas kesempatan. Tidak ada salahnya memberinya kesempatan untuk mencoba. Dan juga pria ini baru saja kembali dari luar negeri. Kebetulan perusahaan Artaguna juga akan berurusan dengan orang asing di masa depan. Mungkin dia adalah kandidat yang cocok. Ya, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengurus cabang perusahaan dengan baik. Melihat Randy Lu setuju, Bagas merasa sedikit bersemangat. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir Randy Lu akan memberinya kesempatan. Dia tidak pernah suka bergantung pada koneksi orang dalam. Kalau bukan karena ayahnya yang menarik dia untuk datang, dia pasti tidak akan datang dan bertanya pada Randy Lu. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Randy Lu akan memberinya kesempatan. Randy Lu, jangan khawatir, Bagas adalah orang yang kompeten. Dari kecil dia adalah anak yang sangat rajin. Kalau dia mengatakan dia percaya diri, dia pasti benar-benar yakin pada kemampuannya. Dia pasti akan mampu mengurus cabang perusahaan dengan baik. Gary dengan semangat mengatakan hal-hal yang baik tentang Bagas. Tapi apa yang dia katakan tidak semuanya berlebihan. Bagas memang orang yang berkompeten. Baik, aku akan memberimu waktu 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun kamu tidak bisa memenuhi syaratku, maka kamu akan dikembalikan. Kata Randy Lu, LKK Technoscience pasti akan berkembang semakin besar di masa depan. Orang berbakat yang diperlukan juga pasti akan semakin banyak. Tentu saja dia bersedia untuk melatih Bagas. 353. Kalau Bagas pergi ke kota Lipovka, maka masalah ini akan dianggap selesai. Tentu saja, sebelum dia berangkat ke kota Lipovka, dia harus menyelesaikan semua tugasnya di sini dulu.
Masalah ini akan Randy Lu serahkan kepada Wolf, dan Wolf akan mengangkat wakil manajer Departemen Personalia untuk menggantikan Bagas. Dia juga sambil bersiap untuk merekrut wakil manajer yang baru. Setelah mulai bekerja, Randy Lu menghubungi Dewi. Beberapa tahun lalu, mereka berencana untuk membeli sebuah perusahaan mesin untuk merakit mesin pesawat ruang angkasa Yeol. Dan berita ini tersebar. Beberapa saat kemudian Dewi mengangkat teleponnya. Randy Lu mengatakan kalau dia ingin mengunjungi pabrik produksi mesin milik Dewi beberapa tahun yang lalu. Di hari pertama kerja, dia berniat untuk menghubungi Dewi. Dia yakin, meskipun dia tidak menghubungi Dewi, dalam selang waktu beberapa hari, Dewi juga pasti akan menghubunginya. Tapi ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Bagaimana mungkin dia bisa menyia-nyiakan waktunya? Saat menerima panggilan dari Randy Lu, wajah cantik Dewi tiba-tiba terlihat berseri-seri. Dia tidak sengaja membiarkan teleponnya berdering sekali, tapi garis bawah setelah melihat kalau itu adalah telepon dari Randy Lu, dia langsung mengangkatnya. Direktur Randy Lu, apa kamu bersenang-senang selama liburan? Dewi tersenyum. Meskipun dia tahu Randy Lu tidak bisa melihat senyum di wajahnya, tapi itu mungkin sudah menjadi kebiasaannya saat bekerja, jadi Dewi tetap tersenyum. Baiklah, benar, dia langsung katakan. Kamu mengatakan kalau kamu akan membawa kami untuk melihat perusahaan mesinmu dari beberapa tahun yang lalu, jadi kapan kamu punya waktu kosong? Tanya Randy Lu langsung. Aku punya waktu kosong hari ini. Asalkan kamu memiliki pesawat, kita hanya akan memerlukan waktu 1 jam perjalanan ke kota Tianyang. Kata Dewi, meskipun dia memiliki acara lain hari ini, tapi Dewi mengabaikan rencana itu, dan dia bersiap untuk berangkat. Dari sudut pandangnya, kerjasama dengan LKK Technoscience lebih penting daripada apapun. Baik, datanglah ke perusahaan teknologi. Kita akan berangkat ke kota Ouyanyang sebentar lagi. Kata Randy Lu lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, senyum di wajah Dewi masih belum hilang selama 2 menit. Setelah dia tenang, dia lalu menghubungi sekretarisnya dan menyuruhnya datang ke kantornya. Direktur Dewi, sekretaris itu segera datang ke kantor Dewi. Hubungi tim pengacara, kita akan pergi ke LKK Technoscience, kata Dewi. Hah, apa LKK Technoscience setuju untuk bekerja sama dengan kita? Sekretaris itu menatap Dewi dengan heran. Dia tahu tentang kerjasama yang diajukan Dewi beberapa tahun lalu, dan sekarang mereka pergi ke LKK Technoscience. Hal ini berarti ada kemajuan dalam rencana kerjasama mereka. Benar, hari ini kita akan membawa mereka ke kota Tianyang untuk melihat pabrik. Dewi mengangguk. Kalau hanya untuk melihat pabrik, kamu tidak perlu membawa tim pengacara, karena mungkin setelah beberapa hari baru akan ada keputusan. Sekretaris mengatakan hal ini berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Dia merasa bahkan jika LKK Technoscience benar-benar akan bekerja sama dengan perusahaan mereka, mereka pasti tidak akan menandatangani kontrak di hari ini juga. Panggil mereka, Dewi berkata dengan tegas. Dia tentu tahu, meskipun Randy Lu berniat untuk bekerja sama dengannya, peluang untuk menandatangani kontrak di hari ini juga sangat kecil, dan bahkan mungkin hari ini mereka tidak akan bernegosiasi sama sekali. Tapi menurut Dewi tidak ada salahnya untuk bersiap. Bagaimana jika Randy Lu juga terburu-buru? Bagaimana jika mereka akan bernegosiasi hari ini? Apa mereka harus memanggil pengacara lagi? Maka itu akan menunda waktu Randy Lu. Prinsipnya adalah lebih baik dia yang menghabiskan waktu menunggu pelanggan daripada membiarkan pelanggan menunggunya. Baiklah, melihat Dewi bersikeras, sekretarisnya lalu mengangguk dan pergi untuk mengurus hal ini. Setengah jam kemudian, Dewi dan timnya berangkat ke perusahaan teknologi. Setelah bertemu Randy Lu, dia melihat Randy Lu juga pergi ke kota Tianyang dengan membawa tim pengacara perusahaannya. Dewi tiba-tiba tersenyum paham. Tapi sekretarisnya menghela napas, ini adalah perbedaannya dengan Randy Lu. Ternyata, Randy Lu juga berpikir kalau gedung pabrik Dewi sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan dinegosiasikan hari ini juga. Kalau tidak, dia tidak mungkin membawa tim pengacara perusahaannya ke kota Tianyang. Pabrik mesin di Dewi berada di distrik baru Jingga. Ini adalah distrik yang baru saja dikembangkan. Pemerintah memberikan banyak kebijakan khusus dan berhasil menarik banyak pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka di sini. Dan saat itu Dewi membangun pabrik mesinnya. Pabrik mesinnya memproduksi mesin mobil, dan bisnisnya berjalan lancar, dan tidak mengalami kerugian.
Alasan mengapa dia bersedia menjual sahamnya ke LKK Technoscience adalah untuk membuka pintu untuk kerjasama dengan LKK Technoscience. Dia juga melihat potensi yang luas dari LKK Technoscience di masa depan. Perusahaannya telah berkembang dan sudah mencapai sebuah titik buntu. Sulit baginya untuk membuat terobosan baru dalam jangka pendek tanpa membuat perubahan. Harapannya selama ini adalah mengambil alih bisnis keluarga dan melampaui 4 keluarga besar, atau setidaknya berada di level yang sama dengan 4 keluarga besar. Bekerja sama dengan LKK Technoscience akan memberinya kesempatan untuk mencapai tujuan ini dalam jangka waktu yang tepat. Pabriknya bernama Group Axis Engine. Pabriknya termasuk pabrik berskala besar, dan luas pabrik mencakup area yang sangat besar, jadi masih memungkinkan untuk menambah beberapa mesin untuk produksi mesin penerbangan. Mesin ruang angkasa umumnya tidak memerlukan banyak mesin produksi, terutama untuk menjual dan merakit jet M100, jadi Randy Lu berencana untuk membangun 5 mesin produksi saja. Di masa depan, jika mereka benar-benar akan menjualnya keluar, mereka bisa memperbesar kemampuan produksi mesin mereka. Di Group Axis Engine sendiri ada 5 mesin produksi otomatis untuk memproduksi mesin mobil, tapi setelah dilihat-lihat, Randy Lu berencana untuk menyiapkan mesin produksi yang lebih besar, jadi mereka harus memperluas beberapa daerah. Setelah mereka memeriksa keadaan dan lokasi seluruh pabrik, masih ada area yang cukup luas untuk dikembangkan. Sepanjang jalan, Dewi menemani Randy Lu untuk menjelaskan berbagai situasi pabrik kepadanya. Kalau ada yang tidak dia pahami, maka manajer pabrik menjelaskannya secara pribadi. Mereka semua berharap Randy Lu bisa memahami seluk-beluk pabrik mereka. Direktur Randy Lu, bagaimana menurutmu? Pabrik ini tidak jauh dari perusahaan penerbanganmu, dan masih ada area yang cukup luas untuk penambahan mesin produksi. Kami juga memiliki pekerja terampil yang cukup banyak. Setelah selesai mengelilingi seluruh pabrik, Dewi akhirnya bertanya. Apalagi selama mereka berkeliling, Randy Lu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa melihat apakah Randy Lu menyukai pabriknya atau tidak. Dia merasa agak gelisah. Apa kamu berencana untuk menjual semua saham perusahaanmu, atau hanya menjual sebagiannya? Tanya Randy Lu. Tentu saja, dia lebih tertarik untuk membeli semua saham pabrik dan sekaligus merobohkan semua pabrik produksi untuk dibangun kembali. Menjual sebagian saham perusahaanku, Dewi berkata. Kalau seluruh sahamnya dijual kepada Randy Lu, bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan LKK Technoscience? Jadi tentu saja dia hanya akan menjual sebagian sahamnya. Kalau kamu akan menjual sebagian dari sahammu, maka ini rencanaku. Aku yang akan menyediakan semua teknologinya dan aku juga akan memegang 70% dari saham perusahaanmu. Tentu saja, pendapatan dari semua mesin di masa depan juga akan dibagikan padamu. Coba kamu pertimbangkan dulu. Setelah mengatakan hal itu, Randy Lu berbalik dan berjalan menuju kantor area produksi. 354. Bagi Randy Lu, jumlah uang yang didapatnya boleh berjumlah sedikit, tapi kekuasaan yang dipegangnya haruslah mutlak. Dengan cara ini, tidak akan ada situasi yang tak terkendali saat terjadi perselisihan di masa depan. Dan dari saran yang dia usulkan, awalnya pasti akan terlihat seperti Dewi yang akan mengalami kerugian besar, tapi sekarang terlihat jelas, bahkan jika hanya menghitung 3% dari sahamnya, Dewi akan mendapat banyak keuntungan. Mesin pesawat ruang angkasa Yaon cukup dibahas sampai sini. Sekarang fokusnya adalah inti pesawat tempur generasi ke-6, dan harga barang ini sangat mahal. Dan semua perusahaan generasi kelima ingin membelinya untuk meningkatkan kehebatan pesawat tempur generasi kelima, lalu mengubahnya menjadi pesawat tempur generasi kelima versi 2, untuk mengurangi perbedaan jarak kemampuannya dengan generasi ke-6. Perusahaan domestik super shuttle seperti perusahaan Qantas dan perusahaan Malta sudah bersiap untuk membeli mesin pesawat ruang angkasa YQ-01 dari LKK Technoscience untuk menambah kemampuan pesawat generasi kelima mereka. Beberapa negara asing telah menyatakan kemungkinan negosiasi dengan LKK Technoscience untuk membeli mesin pesawat ruang angkasa YQ-01. Tentu saja, saat ini, bahkan jika Randy Lu bersedia menjual mesin ini, kota Jingrang pasti tidak akan setuju. Bagaimanapun, inti dari pesawat tempur generasi ke-6 ini adalah salah satu teknologi paling canggih di militer saat ini, dan tentu saja tidak dapat dijual bebas ke dunia luar. Tapi, Randy Lu tahu saat mesin pesawat ruang angkasa YQ-01 dikembangkan 2 generasi lagi, maka mesin generasi saat ini akan dijual.
Dan tiba pada saatnya untuk menjual mesin ini ke luar negeri, harga mesin ini pasti akan setinggi langit. Jadi dari permukaan, Dewi terlihat seperti mengalami kerugian, tapi asalkan dia memahami rencana ini, dia pasti akan mendapat keuntungan besar. Baiklah, aku rasa rencana Direktur Rendilu sangat masuk akal. Kalau begitu mari pergi ke kantor untuk membahas detailnya. Mengenai rencana Rendilu, Dewi setuju tanpa berpikir lebih lama lagi. Dia pasti juga sudah memikirkan rencana seperti ini dari dulu. Sejujurnya, bidang yang paling menguntungkan saat ini adalah bidang teknologi, dan teknologi milik Rendilu adalah yang terbaik di dunia. Bahkan saat dia berpikir beberapa hari yang lalu, seandainya jika Rendilu mengusulkan rencana seperti itu, dan dia menginginkan 80% dari saham perusahaan, Dewi juga akan menyetujuinya. Direktur Dewi senang bekerja sama denganmu. Kalau begitu ayo kita pergi. Kebetulan tim perusahaan kita juga sudah sampai. Mari selesaikan hal ini hari ini juga. Rendilu tersenyum, lalu berjalan ke kantor area produksi duluan. Saat ini, semua perusahaan domestik Super Shuttle juga sedang menunggu Young untuk selesai dirakit pada pesawat tempur generasi ke-6, jadi tentu saja, dia tidak ingin membuang-buang waktu. Dan kemiliteran juga sedang menunggu pengiriman barang dari mereka. Masalah produksi bahan baku untuk mesin pesawat tempur generasi ke-6, Rendilu tidak memiliki campur tangan dalam proyek-proyek kecil seperti ini yang bernilai 1 miliar atau kurang. Dia membiarkan Wolf dan Jesse untuk mengurus hal ini. Tentu saja, untuk mendorong perkembangan ekonomi di kota Yurguda, Rendilu berencana untuk menyerahkan proyek-proyek kecil itu kepada beberapa perusahaan lokal di kota Yurguda untuk memproduksinya. Alasan kenapa dia melakukan ini adalah, yang pertama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di kota Yurguda, dan yang kedua adalah untuk mempersiapkan daerah perdagangan. Semakin banyak keuntungan yang dia berikan, semakin banyak juga perusahaan yang akan bekerja sama dengan LKK Technoscience dan mereka pasti akan berada di pihaknya. Negosiasi antara kedua perusahaan berjalan dengan lancar, baik Rendilu maupun Dewi, mereka bukan tipe orang yang peduli dengan keuntungan kecil. Setelah menandatangani kontrak atas undangan Dewi, Rendilu dan timnya lalu makan malam di kota Xianyang sebelum kembali ke kota Yurguda. Hari berikutnya, Rendilu datang ke perusahaan. Jesse juga datang untuk memberikan dia operan kepadanya. Tuan Muda Rendilu, tentang pembangunan pangkalan militer, keluarga Chen memenangkan penawaran, dan konstruksi material pesawat generasi ke-6 juga diambil alih oleh keluarga Chen. Mereka juga mendapatkan hak dari beberapa bagian lain, tapi aku belum membalas mereka. Kata Jesse. Rendilu mengangguk dan berkata, untuk saat ini, kita akan bekerja sama dengan mereka dalam 2 proyek ini. Untuk proyek lainnya, coba berikan kepada perusahaan lain yang tidak terlalu lemah. Oh, dan juga ada keluarga Zhang, keluarga Liu dan keluarga Zuo yang ikut menawar. Sebenarnya harga mereka sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada keluarga Chen, tapi aku tidak memilih mereka. Jesse melakukan hal ini karena dia mengetahui kalau 3 keluarga besar ini memiliki dendam pada Rendilu. Jadi tentu saja, mereka tidak dapat bekerja sama dengan Rendilu. Setelah mengatakan hal ini, dia ingin melihat bagaimana sikap Rendilu, dan apa dia akan bekerja sama dengan 3 keluarga besar. Dalam semua proyek, kita tidak perlu bekerja sama dengan 3 keluarga besar. Kata Rendilu tanpa berpikir panjang. 3 keluarga besar memiliki hubungan yang rumit, dan Rendilu bahkan tidak melihat apa kehebatan mereka. Dia bahkan percaya kalau dalam 1 atau 2 tahun mendatang, perusahaan Towns akan melampaui 3 keluarga besar ini. Selain itu, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, hal itu hanya akan memakan waktu kurang dari beberapa tahun. Perusahaan yang dia pilih dan kembangkan tentu akan mampu melampaui 3 keluarga besar. Rendilu percaya kalau selama ada perusahaan yang bisa mendapatkan proyek dari LKK Technoscience, mereka akan dengan mudah melampaui 3 keluarga besar dalam beberapa tahun. Beberapa hari berikutnya, Rendilu sangat sibuk, karena dalam beberapa hari ini Kaiser dan yang lainnya akhirnya berhasil mengembangkan superkomputer. Komputer ini menggunakan teknologi kuantum, tapi karena menggunakan chip AI super, kecepatan kalkulasi komputer ini 5 lipat lebih cepat dari komputer kuantum paling canggih di dunia. Komputer kuantum ini juga awalnya dikembangkan sendiri oleh China. Sebelum superkomputer LKK Technoscience keluar, itu adalah komputer paling canggih di dunia.
Tapi asalkan LKK Technoscience mengumumkan berita besar ini kepada dunia luar, superkomputer akan sekali lagi menyegarkan teknologi komputer dunia China. Setelah melalui beberapa tes dan konfirmasi, Randy Lu akhirnya memutuskan untuk mengumumkan berita yang akan mengejutkan dunia ini. Begitu berita ini keluar, sama seperti yang semua orang pikirkan, seluruh dunia tergila-gila pada teknologi terbaru ini. Beberapa hari terakhir, banyak media dari seluruh dunia dengan buru-buru melaporkan berita mengejutkan ini. Karena dengan terobosan teknologi kuantum kali ini berarti China telah melampaui Morstandia dan Uni Soviet di bidang komunikasi, perang informasi militer, dan bahkan teknologi luar angkasa. Pertama-tama, mari jadikan perang sebagai contoh. Perang di masa depan pasti adalah perang informasi. Siapapun yang memiliki informasi yang lebih akurat akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dan juga, dibandingkan kedua negara besar itu, China sudah terlebih dahulu mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6, kemudian mereka juga memanfaatkan teknologi kuantum dalam bidang militer. Saat ini kekuatan militer China akan menjadi tidak terkalahkan di dunia. Dalam beberapa hari terakhir, nama LKK Technoscience sekali lagi bergema di seluruh dunia. Pada puncak pertemuan dari beberapa negara besar, kata-kata yang paling banyak disebutkan adalah LKK Technoscience. Hanya dalam beberapa bulan, LKK Technoscience telah meluncurkan 3 teknologi canggih yang mengejutkan dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terutama bagi Morstandia, ini adalah ancaman yang sangat berdampak pada kekuasaan mereka, tapi mereka sama sekali tidak bisa memberikan tanggapan apapun. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah mengadakan beberapa pertemuan penting dengan menargetkan LKK Technoscience. Tapi sampai saat ini, LKK Technoscience sama sekali tidak melakukan percobaan apapun di luar negeri, sehingga mereka tidak bisa memberikan sanksi bahkan jika mereka mau. Yang paling tidak dipahami Morstandia adalah mereka menyadari kalau LKK Technoscience memproduksi sendiri material untuk teknologi mereka, tidak ada material yang diimpor dari luar. Hal ini mungkin karena China sendiri adalah negara besar, jadi dengan teknologi material yang canggih, LKK Technoscience tentu bisa memproduksi sendiri beberapa material dengan baik. Material yang telah mereka sempurnakan sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan material dari luar negeri. Jadi kenapa mereka harus mengimpornya dari luar negeri? 355. Tentang masalah material, Randy Lu akan membahas hal ini dengan para pemimpin di kota Jingrang. Rare earth adalah bahan penting yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai senjata militer dan teknologi luar angkasa. Meskipun China adalah negara terbesar di dunia yang memiliki rare earth, rare earth telah diekspor keluar selama beberapa dekade, dan jumlah rare earth yang telah diekspor juga termasuk banyak. Setelah diekspor, barang yang terbuat dari rare earth kemudian diimpor masuk lagi dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu, Randy Lu akan meyakinkan para pemimpin untuk menahan paksaan dari negara-negara asing, dan menjual semua rare earth yang mereka ekspor padanya. Kemudian dia akan menjual rare earth yang telah diolah kepada supplier besar dalam negeri dengan harga murah. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Dia yakin para pemimpin pasti akan bisa melihat hal ini. Mereka juga pasti akan mengerti niat baik LKK Technoscience. Tentu saja, Randy Lu melakukan hal ini juga karena dia memiliki ambisinya sendiri. LKK Technoscience akan menjadi semakin kuat, hal ini akan terlihat di mata dunia. Dan pada saat itu, semua negara besar pasti akan mencoba untuk membatasi perkembangan mereka di luar negeri. Karena itu, dia harus melakukan persiapan dalam semua aspek untuk mengatasi perubahan di pasar internasional di masa depan. Masa depan LKK Technoscience harus difokuskan pada pasar internasional. Hanya beberapa hari setelah berita tentang superkomputer keluar, hal pertama yang kota Jingrang lakukan adalah mengutus seorang pemimpin. Pemimpin yang diutus adalah orang yang sebelumnya datang ke LKK Technoscience untuk bernegosiasi. Orang itu adalah Jimmy Liu. LKK Technoscience mengumumkan superkomputer itu hanya untuk meluncurkan chip AI Super. Chip AI Super tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan militer, tapi juga untuk kepentingan komunikasi. Karena dua keuntungannya yang hebat, chip AI Super langsung dibeli oleh kota Jingrang. Hasil negosiasi juga sangat lancar di masa depan. Chip AI Super, kecuali untuk negara, hanya LKK Technoscience yang boleh menggunakannya untuk penelitian dan pengembangan teknologi mereka.
Negara memberi LKK Teknosains subsidi dana sebesar 100 triliun rupiah, tapi subsidi dana ini akan dibagi dalam waktu 3 tahun, dengan 60 triliun rupiah di tahun pertama dan 20 triliun rupiah di 2 tahun berikutnya. Kemudian, Randy Lu membahas tentang masalah pembelian Rare Earth. Setelah mengkonfirmasi kalau LKK Teknosains memang memiliki teknologi pemurnian yang canggih, Jimmy Liu mengirimkan kabar ini kepada kota Jingrang, dan langsung menyetujui permintaan Randy Lu. Di masa depan, Rare Earth dari dalam negeri tidak akan diekspor keluar, dan akan dijual kepada LKK Teknosains. Begitu berita ini keluar, berita ini langsung menimbulkan sensasi dari seluruh dunia. Negara-negara besar berkompetisi untuk mendapatkan Rare Earth. Bagaimana mungkin pengumuman berita mendadak dari China ini tidak menimbulkan sensasi di dunia? Banyak negara telah mengajukan keberatan, menuntut agar China segera membatalkan keputusan bodoh ini, dan mengekspor Rare Earth secara normal. Tapi China tidak memberikan tanggapan. Seminggu kemudian, media asing tiba-tiba menemukan bahwa China telah menembakkan beberapa senjata supersonik. Kecepatan senjata ini sangat cepat. Menurut perhitungan, senjata ini 8 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Benar-benar melebihi kecepatan semua pesawat tempur generasi kelima dan sistem pertahanan udara dari setiap negara. 3 hari kemudian, berita itu lalu diumumkan. Pesawat tempur generasi ke-6 yang diperkenalkan ke LKK Teknosains 1 tahun lalu telah berhasil melakukan uji coba rudal, dan pesawat tempur ini akan selesai dalam waktu 1 bulan. Nama rudal ini adalah bom elektromagnetik supersonik. Kekuatan dan kecepatannya akan jauh lebih besar daripada senjata elektromagnetik. Dan setelah berita itu keluar, beberapa media luar negeri yang sebelumnya menentang China melakukan ekspor Rare Earth menutup mulut mereka. Bagi mereka perasaan seperti ini pasti akan sangat menyesakan. Tapi bagi penduduk China, ini adalah kabar yang menggembirakan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ada satu senjata yang bisa membuat Morstandia dan negara besar lainnya menutup mulut. Hari ini, media dalam negeri sekali lagi membanggakan LKK Teknosains. Dalam beberapa bulan ke depan, Randy Lu berencana untuk menginvestasikan 20 miliar rupiah untuk membangun kilang Rare Earth, dan mendirikan sebuah perusahaan pengolahan Rare Earth lagi. Dengan perkembangan teknologi, keperluan akan Rare Earth terlihat semakin jelas. Tidak hanya di bidang militer dan teknologi luar angkasa, tapi juga dalam penggunaannya secara umum, Rare Earth akan memegang peran yang penting. Randy Lu berencana membangun perusahaan pengolah Rare Earth di offshore. Tapi sebelum itu, Randy Lu masih bersiap untuk membangun sebuah kamar dagang dan industri. Ini juga adalah harapan dari semua pihak. Tidak hanya LKK Teknosains sendiri yang menjadi semakin kuat, tapi juga akan ada banyak perusahaan di kota Yoguda yang mengalami kemajuan. Gunawan tidak hanya berharap Randy Lu akan membangun sebuah kamar dagang dan industri, tapi juga dengan hal yang dia bahas dengan Jimmy Liu sebelumnya, hal yang juga disebutkan oleh Nicholas. Dia berharap LKK Teknosains tidak hanya akan menjadi pemimpin usaha komersial di kota Yoguda, tapi juga menjadi pendukung pengembangan usaha di kota Yoguda. Pencapaian mereka sangat hebat. Seorang pemimpin seperti Nicholas tentu juga berharap standar hidup orang-orang di bawah kepemimpinannya mengalami peningkatan kualitas. Dan saat Randy Lu sedang mempersiapkan kamar dagang dan industri di kota Jingrang, di sebuah villa mewah, sedang terjadi pertikaian sengit. Paman, karena kita sudah yakin kalau bibi kedua dibunuh oleh Randy Lu, kenapa kita tidak membalaskan dendam bibi kedua? Hazel Xiao bertanya kepada Peyton, kepala keluarga Xiao. Hazel Xiao adalah keturunan dari keluarga Xiao dan merupakan keponakan Peyton, tapi dia adalah orang yang memiliki potensi paling menjanjikan dari keluarga Xiao. Sejak kecil, dia diurus oleh Isara Xiao, dan saat dia mengetahui kabar kalau Isara Xiao mati di tangan Randy Lu, dia selalu ingin membalaskan dendam. Isara Xiao, Hazel Xiao, perilaku bibi keduamu tidak berada di bawah pengawasanku, dan dia bahkan bukan lawan bagi Randy Lu. Meskipun aku turun tangan, aku juga tidak akan bisa mengalahkannya. Peyton menjelaskan, Paman, jika Randy Lu bisa membunuh bibi kedua, itu pasti karena dia menggunakan senjata modern. Alasan kenapa Lani juga gagal adalah karena dia terjebak dalam perangkapnya, dan dia langsung dibunuh oleh pasukannya. Ini adalah pasukan nasional, pasukannya pasti tidak akan bisa melawan. Dan juga Martin berada di tangan kita. Jika dia tidak patuh, maka kita hanya perlu membunuhnya. Bukankah itu sangat sederhana?
Hazel Xiao berkata dengan penuh percaya diri. Yang aku khawatirkan adalah Randy Lu tidak peduli dengan nyawa Martin. Dan juga, Dian Lu sudah kembali ke keluarga Lu. Aku mendengar kabar kalau orang nomor 2 di keluarga Lu sudah tidak terselamatkan. Dan Dian Lu berencana untuk keluar dari masa pensiunnya, lalu menduduki posisi kepala keluarga. Saat dia menduduki posisi kepala keluarga, dan mengetahui kalau kita yang membunuh putranya, dia pasti akan melawan keluarga Xiao kita. Kata Peyton, jadi apa yang harus aku lakukan? Apa kita tidak akan bisa membalaskan dendam bibi kedua? Hazel, Xiao bertanya wajah kecewa. Masalah ini, kita garis bawah harus pelan-pelan mencari kesempatan. Randy Lu hampir menghancurkan seluruh keluarga Lan. Keluarga Lan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu sampai keluarga Lan Mu Ai bergerak, maka saat itu juga kita akan mengambil kesempatan untuk balas dendam. Peyton lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hazel Xiao lalu dengan enggan kembali ke kediamannya. Dia merasa kurang puas dengan keputusan pamannya. Hazel Xiao, menurutku Peyton terlalu penakut. Bagaimana kalau kita membawa Martin ke kota Yurguda dan membiarkan Randy Lu keluar untuk bertemu dengan kita? Dengan membawa orang-orang kita, kita tidak mungkin kita gagal untuk membunuh seorang pria. Setelah sampai di rumah, Kenzi Xiao memberikan usulnya tentang masalah ini pada Hazel Xiao. Kenzi Xiao adalah pelindung Peyton. Dia memiliki kekuatan sangat hebat. Dia termasuk orang dari generasi pertama keluarga Xiao. Baik, kalau begitu mari kita lakukan. Kita lihat sampai saat itu paman akan merasa malu atau tidak. Hazel Xiao merasa agak ragu sesaat, lalu dia menyetujui usulan Kenzi Xiao. 356. Pada hari ini, Randy Lu sedang bersiap-siap untuk pergi ke perusahaannya, dan menerima sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal, yaitu nomor dari kota Jinrang. Dan pada saat itu sudah bisa menebak kemungkinan keluarga Xiao atau orang sebelumnya yang disebut bos besar di kota Jinrang. Ada senyuman sinis di sudut bibirnya, kemudian mengangkat teleponnya. Apakah ini Randy Lu? Jika ingin nyawa gurumu si Martin, datanglah ke Bukit Stalber. Ingat, hanya kamu sendiri yang datang. Jika tidak, tunggulah untuk membereskan mayat Martin. Kata pihak lain dan tidak menunggu jawaban Randy Lu, dia langsung menutup teleponnya. Pergi ke Bukit Stalber, kata Randy Lu kepada Troy. Ketika Randy Lu berada di kota Yurguda, pada dasarnya memang Troy yang mengemudi. Sebenarnya Randy Lu ingin menggantikan supirnya, karena di antara tiga ksatria margin, Henry Song telah mengambil alih klub Sakura, Bodi menjadi jenderal di distrik Kogang. Randy Lu juga ingin membiarkan Troy melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tapi Troy berkata bahwa dia ingin mengemudi untuk Randy Lu. Randy Lu juga hanya bisa terserah dia saja. Bagaimanapun biarkan hanya seorang supir, Randy Lu juga tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Tuan, ada apa? Tanya Troy. Ada orang yang menculik seseorang yang sangat penting bagiku, kata Randy Lu dengan datar. Apakah ingin menyuruh orang klub Sakura datang? Tanya Troy. Meskipun dia hanya mengemudi untuk Randy Lu, tapi di klub Sakura dia masih memiliki status yang cukup tinggi. Randy Lu mengangguk dan berkata, tidak perlu, kamu mengemudi saja dengan baik, aku akan menelepon Suandi. Dia berbicara dengan Suandi di telepon yang tersambung, kemudian mengatur sesuatu, dan menutup teleponnya. Masalah seperti ini, jelas klub Sakura tidak bisa menyelesaikannya, dan hanya pasukan bersenjata di perusahaan teknologi yang bisa. Setelah sekolah di perusahaan teknologi dibuka, Suki bersekolah di perusahaan teknologi. Jadi Troy menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih para penjaga keamanan di perusahaan teknologi. Tentu saja, Randy Lu juga menugaskan dia di posisi wakil manajer departemen keamanan. Tetapi wakil manajer ini berbeda dengan wakil manajer lainnya. Wakil manajernya ini tidak mengelola penjaga keamanan. Dia hanya bertanggung jawab untuk melatihnya. Setengah jam kemudian, Troy mengendarai mobil sampai ke villa di puncak Bukit Stalber, dan Randy Lu menyuruhnya untuk berhenti. Dia merasa bahwa pihak lawan berada di dalam villa ini. Randy Lu mengambil ponselnya dan menelepon pihak lawan, dan dengan sangat cepat pihak lawan sudah mengangkatnya. Randy Lu bertanya terlebih dahulu, aku sudah sampai di villa Bukit Stalber, di mana kalian sekarang? Pihak lawan dengan sangat jelas tercengang sebentar, mungkin dia tidak menduga bahwa Randy Lu akan datang begitu cepat. Tetapi hanya tercengang sebentar, dan berkata, villa nomor 5, ingat kamu harus datang sendiri, kalau tidak kamu datang beresin mayatnya.
Baik, aku hanya sendiri, kata Randy Lu dan menutup teleponnya. Tuan, aku akan pergi denganmu, biar bisa menjaga satu sama lain, kata Troy. Randy Lu menggelengkan kepalanya. Dia turun mobil dan berkata, tidak perlu, kamu pergi juga akan membuatku dalam masalah. Troy mengangguk, dia tahu kekuatannya dibandingkan dengan Randy Lu sangatlah jauh. Jika Randy Lu pun tidak bisa menyelesaikannya, dia pergi juga tidak ada gunanya. Tuan, ambil ini, kata Troy sambil menyerahkan pistol peredam kepada Randy Lu. Randy Lu mengangkat alisnya, tetapi masih mengambil pistol peredam itu. Meskipun dia mempunyai kepercayaan diri untuk menghadapinya, tetapi ada barang ini di tangannya, akan memberikan efek yang tidak terduga kepada musuh. Randy Lu menyembunyikan pistol peredam itu dengan baik, melihat nomor yang ada di villa, dan pergi ke arah villa itu. Dengan sangat cepat, dia sudah sampai di depan villa nomor 5. Melihat tidak ada penjaga keamanan yang menjaga, dan dia langsung berjalan masuk. Apakah kamu adalah Randy Lu? Pada saat itu, sekelompok orang keluar dari villa, sekitar 12 atau 13 orang, dan mereka mengepung Randy Lu. Itu adalah orang Hazel Xiao dan Kenji Xiao dan lain-lain. Orang keluarga Xiao. Randy Lu mengangkat alisnya, dan bertanya dengan datar. Anak muda, kamu termasuk yang bisa mengenali orang. Perkenalkan, tuan muda ini adalah putra tertua keluarga Xiao, Hazel Xiao, Isyara Xiao yang telah kamu bunuh dulu. Itu adalah bibi keduaku. Hari ini, tuan muda ini datang untuk membalaskan dendam bibi keduanya, kata Hazel Xiao sambil mencibir. Ternyata kalian, kata Randy Lu dengan ekspresi santai. Karena sudah tahu adalah kami, maka serahkan saja dirimu. Hari ini tuan muda ingin menggunakan kepalamu untuk membayarkan bibi keduaku, kata Hazel Xiao dengan kejam. Maka ini melihatmu apakah mempunyai kekuatan ini atau tidak. Randy Lu melihat Hazel Xiao dengan tatapan mengejek, matanya penuh dengan penghinaan. Sebelum berurusan dengan Isyara Xiao, dia selalu merasa bahwa keluarga Xiao sangat-sangat kuat, bahkan dia tidak berani membocorkan identitasnya selama lebih dari setengah tahun. Setelah dia membunuh Isyara Xiao dengan tangannya, dan dia merasa keluarga Xiao tidak lebih dari itu. Hazel Xiao adalah generasi lebih muda dari Isyara Xiao. Hanya karena dia berani datang sendiri ke kota Yizoda untuk mencarinya, dia tahu bahwa Hazel Xiao juga pasti adalah generasi yang sombong. Pada umumnya orang yang sombong, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Kekuatanmu sangat kuat, kalau begitu biarkan aku untuk menghadapimu. Kenji Xiao mendengus melangkah keluar dalam satu langkah, dan memukul Randy Lu dengan satu pukulan. Randy Lu tidak membiarkannya, dan juga sama memukulnya dengan satu pukulan. Kedua pukulan itu saling bertabrakan di udara. Randy Lu sama sekali tidak berubah, tetapi Kenji Xiao mundur hampir 10 langkah dan baru berdiri teguh. Kekuatan Randy Lu jauh lebih baik daripada ketika dia bertarung dengan Isyara Xiao beberapa bulan yang lalu, dan Kenji Xiao bukanlah lawan Isyara Xiao. Dengan peningkatan ini, Kenji Xiao bahkan tidak bisa menahan satu pukulan Randy Lu. Hazel Xiao melihat semua orang melihat ini, dengan raut wajah yang tidak tahu malu, dan tidak menyangka kekuatan Randy Lu menjadi semakin tidak normal. Mungkinkah bibi kedua bertarung sendiri dengan Randy Lu, dan dibunuh oleh Randy Lu? Kenapa dia begitu tidak normal? Pada saat ini, Hazel Xiao tiba-tiba sedikit menyesali dengan keputusannya ini. Dia merasa seharusnya dia mendengarkan pamannya, memendam perasaan benci ini terlebih dahulu. Bawahanmu ini juga terlalu tidak berguna, atau kamu sendiri yang datang ke lapangan. Randy Lu menatap Hazel Xiao, dan berkata sambil tertawa mencibir. Raut wajah Hazel Xiao menjadi sangat tidak enak dilihat. Kenji Xiao adalah pengawalnya, dan dia lebih kuat dibandingkan dengannya. Bahkan Kenji Xiao tidak bisa menahan pukulan Randy Lu. Jika dia pergi, bukankah dia mencari mati? Biar aku saja, Hazel Xiao berteriak dengan marah. Dia membawa elasan orang dari keluarga Xiao untuk menyerang Randy Lu. Setelah Kenji Xiao terengah-engah, dan juga dengan cepat bergabung ke dalam pertempuran itu, dia tidak percaya begitu banyak orang masih tidak bisa mengalahkan Randy Lu seorang diri. Itu hanya membuatnya terkejut lagi. Selain dia, semua orang di depan Randy Lu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Randy Lu. Hanya mereka yang terkena pukulan Randy Lu. Pada dasarnya kehilangan kekuatan pertempuran secara instan. Setelah lebih dari 1 menit kemudian, yang berdiri di lapangan hanya Randy Lu dan Kenji Xiao dan Hazel Xiao. Pada saat ini dia telah masuk ke
Dalam kilas, kalian orang-orang dari keluarga Xiao sangat tidak berguna. Hanya dengan sedikit kekuatan kalian ini, dan masih berani datang ke kota Yugoda mencariku untuk membalas dendam. Randy Lu melihat Kenzi Xiao, matanya penuh dengan tatapan jijik. Kenzi Xiao baru saja mendapat beberapa pukulan dari Randy Lu. Pada saat ini dia sudah menderita sedikit luka dalam, dan masih ada darah yang mengalir di sudut bibirnya. Dengan sindiran Randy Lu ini, membuat energi vitalnya menyerang pikirannya, dan Yang Su memuntahkan darah yang sangat pekat. Anak muda, jika tidak ingin mati, segera berlututlah kepadaku. Pada saat ini, Hazel Xiao menyeret Paman Martin keluar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.